Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama, setiap pengajian seperti ini hendaklah kita selalu memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini kita masih dipanjangkannya umur dan disehatkannya badan. Dengan nikmat panjang umur dan sehat badan, kembali kita dapat melaksanakan taklim kita, pengajian kita, yang insya Allah pada malam hari ini kitab Ad-Durrun Nafis pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini membicarakan jahat, jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah. Ini kuncinya Ad-Durrun Nafis. Jahat, jelek, baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mengartikan ini jangan secara global. Jahat, jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang tadi kan Pak, yang segala-galanya mau loh. Iya. Karena darinya aja galanya kan gitu, maksudnya di titik inilah yang banyak keraguan, karena yang ragu itu bukan si murid tapi si guru. Istilah bahasa Banjarnya kurang harta kurang sorong, kurang menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang dimaksud jahat, jelek ataupun baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu yang ahli ibadah baik, yang ahli maksiat baik, bukan maksiatnya yang baik. Kan ada ketentuan hukum sebenarnya. Apabila maksiat balasannya neraka, kan gitu. Yang baik balasannya surga. Ini sudah ada ketentuan hukum karena kita diberi akal dan pikiran. Apabila kita maksiat lewat ganjaran kita tidak. Yang baik itu yang dimaksudkan di sini, yang sebenarnya jahat, jelek ataupun baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kejahatan, bukan jahatnya. Bukan, saya ulang, bukan kejahatannya. Yang menjadikan mampu Allah menjadikan orang jahat, mampu Allah menjadikan orang ahli taat ibadah, paham ya? Di titik inilah Ad-Durrun Nafis ini, buah karya Muhammad Nafis ini, yang menjadi perdebatan. Saya ulang, jahat, jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jahat, jelek ataupun baik daripada Allah, yang ahli taat daripada Allah, yang maksiat daripada Allah. Bukan maksiatnya yang menjadikan maksiat Allah, paham. Yang menjadikan pencuri atau maling itu Allah, bukan mencurinya. Nah ini kadang-kadang sejarah fakta kenyataan. Tahu ya kalau maling? Apa itu maling? Itu persamaan bahasa aja.
Ya itu persamaan kan bahasa pencuri atau mana itu di KUHP ada itu. Nah, yang bagi sarjana hukum tahu. Maling ini kenapa saya tanyakan seperti itu? Maaf Pak, karena kalau kita rajin ibadah jadi maling pencurinya pahala. Nah itu yang saya pencuri. Nah kita bahasa Indonesia ya. Pencuri kalau dalam KUHP ini, pencuri ialah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan yang punya. Dengan ingin situ aja itu bisa minjam, itu rumah bocor namanya, pinjam tangga di tempat orang atau di tetangga, ambil tanpa sepengetahuan yang punya, perbaiki, setelah itu kita atarakan, itu namanya pinjam kalau bahasa Arab. Pencuri ialah mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, ingin dimiliki sendiri. Lengkap sudah ini. Satu contoh, di gang kait lampu di jalur yang umum 100 watt untuk kemasan orang bulan Ramadan, bulan puasa, diterangi gang. Itu bukan pencuri. Tapi kalau 10 watt kait tarik masukkan dalam kamar, ingin itu pidana, itu pidana ya kan, kita istilahnya ya Bu, kejahatan ya. Jadi yang kayak itu dia, kalau kita ingin memiliki bahwa kita yang ahli ibadah, kita yang ahli segala bentuk ketaatan, itu pencuri tidak akan bakal dapat nilai, tidak sesuai apa yang kita ucapkan. Contoh, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Nah ini puasa. Terus sampai ke malam hari raya ngeluarin zakat. Nawaitu an ukhriya zakatal fitrati an nafsi fardan alayya lillahi ta'ala. Ini supaya jangan dipuju pencurinya. Usolli fardal maghribi salah rakaatin musabbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang supaya jangan mengakui, supaya jangan rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, tapi jadi pencurinya jadi ada hikmahnya. Saya akan masalah pencuri. Jadi saya ulang, jahat, jelek ataupun baik pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kejelekannya yang menjadikan jelek itu Allah. Kita tetap orang yang ahli maksiat itu tetap berdiri la haula wala quwata illa billahil alil azim, tidak kuat kuasa. Yang ahli ibadah tidak kuat kuasa illa billahil alil, kepada Allah yang maha besar. Ini jadi saya terangkan sejelas-jelasnya. Ini ada Bu di pintangan sini, di dasar ayat ini, di sini yang banyak sesatnya. Ada yang kada bersembahyangan lagi, ada yang sholat tidak pakai wudu, artinya melepas syariat. Sebagaimana saya kemukakan di atas berkali-kali bahwa segala macam perbuatan, kejadian, peristiwa apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jahat ataupun yang baik. Ini pada dalam kitab ini melulu masalah hakikat. Jadi kalau masalah hakikat kita bawa ke syariat, bisa bahabangan muhanya. Anda bisa terjadi perdebatan. Kalau bicara masalah hakikat, sudah tahu hakikat. Hakikat itu masih bisa diterjemahkan. Kalau urusan hati, hakikat belum tentu. Hakikat ai haqaiqul haqaiq.
Yang dinamakan hakikat itu kebenaran di atas daripada segala kebenaran. Saya ulang. Hakikat ay haqaiqul haqaiq, kebenaran di atas daripada segala kebenaran. Anda hidup tidak benar karena berakhir dengan kematian. Yang hayyun la yamut, hidup itu Allah. Anda melihat tidak benar karena berakhir hanya memiliki alat aja lagi mata, tidak lagi melihat. Suatu saat kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya bukan kita yang melihat, bukan kita yang hidup, bukan kita yang berkata-kata, bukan kita yang mendengar. Pada hakikatnya, nah ini dalam kitab ini melulu dari awal dari apa sampai ke asma sifat dan zat mengenai hakikat, paham. Jadi diperhatikan dulu, dikasih tahu duluan. Ini hakikat orang meninggal, tubuhnya ada tapi kan hidup lagi, karena pada hakikatnya tidak hidup. Yang hidup hayyun la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala. Ada aja matanya tapi tidak melihat. Basar itu yang punya basirun. Basar kita dapat melihat, menggambarkan supaya ingat bahwa si basar ini suatu saat akhirnya yang melihat basirun, yang melihat ay fa'ilun kalau bahasa saraf nahwnya, si pelaku yang sebenarnya. Kalam mutakallimun, kalam ini menggambarkan si mutakallimun. Kalam bukan mutakallimun, tapi kalam ada gambaran daripada mutakal. Kita yang bicara, padahal pada hakikatnya Allah yang membicarakan. Paham? Ya. Seperti itu. Kita katakan demikian karena didasarkan atas keterangan hadis Rasulullah SAW di dalam doa beliau. Jadi saya pelan-pelan memasukkan ini. Makanya kalau sekaligus kita kita gas lah, kalau bina anak-anak muda belum bisa menerima arya pelan-pelan menggas itu. Kalau jalan kosong baru digas ini. Kita katakan demikian karena didasarkan atas keterangan hadis Rasulullah SAW di dalam doa beliau. Allahumma inni a'udzubika minka. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripada-Mu. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang datang darimu. Yang memainkannya Allah, yang dimainkan itu Allah. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripada padamu. Artinya juga nih, hanya kita tidak ada keikutsertaan. Nah, ini baru terlepas daripada syirik. Karena tidak syirik terus. Untuk melepaskan hal seperti ini dalam keseharian kita, minallah ilallah. Kata. Kalau minum dulu. Minallah, min itu lil ibtidaarnya dari Allah kembali kepada ilalil indah, sampai kepada Allah. Jangan ada sangkut ke kita. Jangan tertahan. Kalau tertahan di kita, keikutsertaan kita kepada perbuatan Allah, syirik namanya. Orang yang syirik, ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah berjanji, sebesar apapun dosa hambamu sekalipun sebesar dunia ini, malam tusyriku bi syai'a, selama dia tidak syirik kepadaku, minta taubat, aku ampuni. Jadi kalau kita bertaubat dan keadaan syirik terus, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, minallah ilallah, dari Allah sampai kepada Allah. Jangan tertahan di kita. Kalau merasa berilmu, timbul berujub
riya, sum'ah, 10 macam sifat mazmumah yang tercela akan terjadi. Merasa punya harta, merasa hidup ya nang kesakian tadi namanya main jago terus merasa kita hebat tahan pakai susu maka kita kayak bahasanya. Artinya kalau sampai di sini tidak ada lagi yang tahannya. Biar Hercules tampar ada melawan lagi. tidak ada yang hebatnya lagi karena sampai di sini. Apabila kajian kita sampai di sini, minallah ilallah. Jangan ada umpamanya ada orang berantem berdua, minallah ilallah, tidak terhenti di sini. Wah, babak belur itu terjadi. Makanya jangan coba-coba main-main kalau orang yang belajar tauhid, orang yang belajar ilmu tasawuf, pecah semua, tidak ada ketinggalan. Catatan. Hingga situ saya terangkan. Catatan. Dalam hadis lain ada pula isti'azah namanya. Permohonan berlindung diri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta, yang artinya ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan apa-apa yang engkau ciptakan. Berlindung kepada Allah daripada perbuatan Allah. Yang menjadikan baik itu adalah aku, yang menjadikan tidak baik aku. Nah itu bahasanya, bahasa formalnya. Allahumma inni a'udzubika minka. Kalau sekiranya kejahatan ataupun kejelekan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ini hakikatnya bukan pada syariat. Hakikat itu urusan di sini. Syariat itu urusan di sini. Makanya ada dalam Al-Qur'an itu ada 2 bahasa Arab. Ada ra'a, ada nazara. Ra'a dilihat dengan 2 biji mata. Ini syariat. Ra'a pakun inaannya, saya lihat seekor tikus memasukkan ekornya ke dalam bejana, karena di dalam bejana al-asalu ada madu. Ini kita lihat dengan 2 biji mata, syariat namanya. Hakikat urusan batin, urusan hati. Jadi beda ya. Jadi dua-duanya ini harus jalan seimbang. Mata melihat sesuatunya, hati menanggapi adanya. Saya ulang. Mata melihat sesuatunya, hati menanggapi adanya. Sesuatu dengan adanya jauh berbeda. Sesuatu ada awal ada akhir. Ya, apa yang kita lihat ini 7 lapis langit, 7 lapis dan barang yang ada di antara keduanya. Tapi kalau adanya tidak ada awal, tidak ada akhir, itu bedanya. Jadi pandangan itu ada ra'a, jangan tinggal situ aja, jangan sampai di harus nazar. Kalau ra'a dia dengan 2 biji mata, nazara itu masalah hakikat. Mata melihat sesuatunya, hati adanya Allah yang memberikan sesuatu. Insya Allah kalau ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan membuahkan sifat sabar, ikhlas, tawakal dan bersyukur. Karena melihat Allah terus, melihat Roni. Kalau sampai di Roninya aja, Roni ini berbuat kejahatan, kejelekan, melanggar hukum, hinaan dan cacian terjadi. Kalau mata melihat Roninya, hati adanya Allah yang menjadikan Roni, kita berani menghina, berarti kita hina perbuatan Allah. Ini bisa ketulahan sendiri, bisa banyak, bisa kawalat sendiri. Saya ulang. Mata melihat Roninya, hati adanya Allah yang menjadikan Roni. Kita la haula wala, Roni juga la haula. Kita hamba Allah, Roni juga
hamba Allah. Puduai sami mau. Insya Allah sabar. Kalau ada terserempet sedikit ya motor, jagat aja belum kalian. Kada berhentikan, kada berhentikan ini. Urusan ganti yang dijelaskan. Tapi kalau mata melihat sesuatunya, peristiwa dan kejadian keadaan seperti itu, mana adanya. Biar remnya kontan, ratingnya bagus. Kalau Allah mengadil, jagung. Tabrakan kada kawal lagi. Nah baru bisa sabar. Kalau kada renai kada kawal sabar. Nah ini insya Allah dalam rumah tangga kita bisa sabar dengan anak, dengan suami, dengan istri. Karena melihat af'al Allah Subhanahu ini pada hakikatnya jangan ini kacau ini kacau syariat paham ya, ini kacau jangan nyanyi terlalu akan dimuntung, di mulut, disungut, kacau hukum habis salon kita di bawah penuh salah juga kan kacau. Pada hakikatnya Allah yang memberi. Kullun min indillah. Al-Quran An-Nisa ayat 78. Katakan olehmu, fi'il amar. Katakan olehmu, karena Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan olehmu hai Muhammad, kullun min indillah. Segalanya, seluruhnya, kabeh sedoyo sedanten daripada Allah, tidak ada dari kita, tidak ada yang datang dari Allah semua. Kalau punya keyakinan, punya hakikat itu datang daripada Allah adalah sifat sombong. Maaf ibu, walaupun pakaian emas 100 di kanan 100 di gramnya ini, tapi min indillah ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada dari aja Pak. Tapi 2 gram aja kada ya kegatalan, pura-pura kegatalan nah rambut nah nampak ya cincin 2 gram ria. Nah itu bahasanya. Ingat itu dan baik. Ada sedikit mengikut sertakan dengan Allah, lakas-lakas kita buang, kita lawan. Ini perjuangan yang Rasulullah sampaikan waktu selesai perang Badar. Kita sekarang kata Rasulullah pulang dari peperangan yang kecil akan menghadapi perang yang besar. Meloncat Ali ya Rasul, perang apa lagi? Sampean sebelum kita berangkat ke perang Badar ini mengatakan perang Badar adalah perang yang paling dahsyat, yang banyak melawan korban manusia. Perang apa lagi? Jadi jelaslah perang melawan hawa nafsu. Ada lagi musuh terselingkuh dan tersembunyi. Sebagian dari arif billah ini bukan orang yang arif biasa. Arif billah artinya termasuk aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari arif billah memberikan sebuah misal atau contoh untuk sekedar mendekatkan paham, namun bukan berarti tepat demikian. Hubungan antara hamba dengan Tuhan. Ini ada sebagian arif billah, ahli-ahli ma'rifat, ahli-ahli tasawuf, para aulia Allah yang berpendapat laksana wayang yang dimainkan oleh dalam dengan bermacam gerak dan laku. Ces keluar dari maksud. Ces keluar lagi. Kalau Dharma Kesama ini lawannya Durna aja ya. Nah penderma ini lawannya pelit. Nah ini itu kalau kita lihat, makanya wayang itu pakai tenda ada lampu di atas, itu laksana ilmu menerangi. Kayaknya siapa nang kanal nang kayak perutnya besar tuh Semar ahli wayang juga. Dikira si Semar ini yang membener, yang bergerak, karena kita nonton
terdinding oleh apa namanya tirai. Dikira praduga kita yang bicara, kita yang melihat, kita yang mendengar. Praduga setelah habis permainan buka tirai, mencungkung dalam sorangan aja yang main akan seperti itu. Kita ini laksana wayang yang dimainkan oleh dalam. Ya, paham saya paham. Laksana wayang yang dimainkan oleh dalam dengan bermacam gerak dan laku macam-macam. Iya, kalau kita nonton wayang persis kayak siapa tuh namanya Semar, kayak Semar Biyuran. Lihat, iya. Ada apa? Jadi ya si Pito mau jalan Pak, ada yang suaranya kecil, saya sekali dibuka tirai, dibuka rahasia yang sebenarnya hanya dalam yang bermain sendirian. Seperti itu kehidupan di dunia ini. Jadi kita jangan lagi takabur lah, sombong, rasa hebat, rasa sufi. Kalau ada seperti hilangkan ini karunia Allah, min fadli rabbi. Atas tambahnya haza min fadli rabb. Ini karunia pemberian Allah hanya punya Tuhanku. Haza min fadli rabbi. Ini hanya pemberian Tuhanku. Nyaman terus hidup. Kalau itu, kalau gak ada gerak kita baik iya kan. Tadi hanya mah iya akan terus hawa nafsu yang bergejolak. Nggak sudah dibuka. Oh, dharma kasuma penderma orangnya durna ya. Sekarang yang jahat itu bukan yang dimainkan itu. Makanya ada kata-kata lain. Kita hidup di dunia ini apa namanya, laksana wayang yang dimainkan oleh dalam. Laksana wayang yang dimainkan oleh dalam. Wayang itu adalah kita, dalam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hebat ya ini anak. Siapa lagi? Wali Songo yang menciptakan? Hah? Sunan Kalijogo. Ini termasuk wali Allah semua itu yang menciptakan. Ini contoh yang paling bagus itu. Namun semua gerak dan laku si wayang adalah suatu kenyataan yang dimainkan itu kenyataan. Kalau bahasa Arabnya mazhar, kenyataan daripada perbuatan dan laku pak dalam semata-mata, bukanlah gerak dan laku dari wayang itu sendiri. Artinya kita ini la haula wala quwata nama orang itu illa billahil aliyil azim. La nafi meniadakan, la haula wala quwata, tidak kuat kuasa. Kalau ingin situ aja, kalian nambah geraknya, diam semua, illa billahil aliyil azim. Kepada Allah yang memandirakan dan membicarakan. Understand? Yes. Meskipun demikian, bahwa segala macam perbuatan, peristiwa, kejadian dan sebagainya dalam arti hakiki adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti hakiki dan arti hakikat af'al Allah. Allah karena itu begawi kada kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah Anda tafsirkan gugur takrib syarat, artinya hilang bagi Anda kewajiban hukum. Jangan pula hendaknya diiktikadkan lalu melepaskan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketentuan hukum Islam. Lalu kan nyaknya aja pernah di Tanah Hulu ada 2 kali yang dipanggil ditaubatakan. Nyaknya galanya ngapain lagi sholat, ngapain lagi puasa, nyak galanya. Nah jadi kita nih hebat jualannya, nafsirakan hanya dalam semua itu kalian jalan namanya kada di rumah Kasuma segala macam kada Semar Legaring apa tuh anaknya banyak tuh jurut tuh anaknya banyak hanya itu dalam cocok lah kira-kira secara syariat dalam semua tidak yang maksiatnya, yang mencurinya, yang berzinanya dan sebagainya semua tidak ada lagi hukum rusak ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya yang baik itu daripada Allah, yang jahat itu daripada Allah. Pas saja bukan kejahatannya yang menjadikan kejahatan daripada si pelakunya Allah ini harus dipahami. Kalau katanya semua pupus galanya nyaman banget. Terus bayangan lagi. Apabila sekiranya Anda sampai berkeyakinan atau bertekad gugur taklid syarat atau tidak perlu syariat lagi, maka jatuhlah Anda ke dalam golongan yang dinamakan kafir jindik. Nauzubillahi min dzalik. Kalau nyaknya segalanya, jatuhlah kita ke kancah kafir dan jindik. Harap para Cina kumpung lagi kalau kafir dan jindik nih. Siksaan dan ajabannya lebih lagi. Cina itu yang kadang masuk Islam aneh orang kafir aja. Kalau jindik ini pernah tahu tapi kadang menggawi. Nauzubillahi min, jangan sampai kita ke ajaran yang demikian. Sambil diminum banyak, jangan sampai tegang banget. Lagi sambil aja kita santai ya. Santai misalnya supaya mencerna gitu. Oleh sebab itu, pegang teguhlah syariat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dan terus menerus musyahadah apal sehingga Anda selamat dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pegang teguhlah syariat Muhammad Rasulullah SAW, tetap dan terus menerus musyahadah apal. Musyahadah itu karena ada pendidikan dimontong kan di hati. Musyahadah apal sehingga Anda selamat dalam artian yang sebenarnya. Sampai itu. Bila mana tidak dengan musyahadah apal, meskipun Anda sudah lepas daripada syirik jali, syirik yang nyata, namun belum tentu Anda sudah lepas daripada syirik khafi. Karena dua macam, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali yang nyata, menyembah berhala, menyembah patung, sebagainya itu syirik jali. Kalau syirik khafi, ya singgah dari minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah, singgah kepada kita. Ini rasa hebat, rasa hebat. Allah berfirman, wa ma yu'minu aksaruhum wa hum musyrikun. Surah Yunus ayat 16. Sebahagian besar antara mereka masih tidak beriman kepada Allah, malah berlaku syirik. Wa ma yu'minu aksaruhum wa hum musyrikun. Dan
Tidak beriman kebanyakan mereka, malah mereka itu syirik. Sayyid Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu berkata dengan dua bait syairnya, walau khatarat li bi siwaka iradatun ala khatiri syahwan qadaitu biriddati. Andai kata terlintas kilas dalam hatar, getaran hati di dalam dada, suatu kehendak yang lain daripadamu ya Tuhan, disadari ataupun tidak, wahai celakanya diri ini, remuk hancur lumpur murtad. Jadi kalau orang sudah belajar ilmu hakikat itu, mengumpati gawian Allah yang bukan gawian kita, itu hancur remuk di lumpur murtad. Saya ulang artinya. Andai kata terlintas kilas dalam hatar itu gerakan di hati, getaran hati di dalam dada, suatu kehendak yang lain daripadamu ya Tuhan, disadari ataupun tidak, wahai celakanya diri ini, remuk hancur di dalam murtad. Itu kalau kada kawam makai dulu, karena ini seluruhnya ilmu hakikat. Anak di lumu-lumu aja loh, jangan ditakut. Di lumu-lumu kan di lumu, di mot aja loh, di kunyat aja loh, jangan langsung ditakut. Kalau katakan kada kawam. Jadi jangan. Apa itu hakikat, apa itu syariat. Kalau kita ada tahu, duduk kayak insya Allah, mohon hidayah Allah, mohon syafaat Rasulullah. Insya Allah paham. Man jada wajada. Apabila sungguh-sungguh, insya Allah didapat. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak dapat, tidak ada kata yang neko-neko. Insya Allah dapat. Dengan pandangan, tanggapan dan anggapan yang keliru menyebabkan Anda tidak termasuk dalam golongan mukminin yang sempurna. Jangan keliru ya, benar-benar ya. Tauhidul af'al tunggal segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pel hakikat ini yang diingat ini. Nah, tunggal perbuatan Allah ya dia. Nah, jadi maling itu perbuatan Allah ya, nang ahli ibadah itu perbuat naik kacau. Hah? Kacau. Sedikit ironi. Tetapi bila mana musyahadah Anda benar, tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah, tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, dan tidak ada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah, maka dengan demikian termasuklah Anda dalam golongan ahli tauhid yang benar. Tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan perbuatan Allah. Tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, dan tidak ada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah, maka dengan demikian termasuklah Anda dalam golongan ahli tauhid yang benar. Ya, 100 pendapatnya kalau kita jadi guru. Suatu golongan yang dijanjikan Allah dengan dua surga. Surga yang pertama adalah surga ma'rifatullah di dunia, dan surga kedua adalah surga akhirat yang sudah dikenal berdasarkan dalil dan nas. Syekhuna Alimul Allamah Al-Bahrul Arif Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri. Dua baris namanya. Kita ada sampai dua baris ya lah. Syekhuna ini kalau bergelar Syekhuna ini 50 ke atas sama muslim. Syekhuna
alimul alama, alim itu alim biasa. Tapi kalau al-alama ini banyak mengarang kitab. Ini bedanya bahasa Arab. Al-Bahrul Arik les teges, apa artinya? Api yang membara, karena pengertian beliau ini luar biasa tentang ilmu tasawuf. Ngaran sini Abdullah Ibnu Hijazi, keturunan Sarkawi Al-Misri, orang Mesir. Adalah kita nanya benar. Hijrah Saputra Al-Banjari, saya tahu orang mengenal Al-Banjarinya aja. Ini dua baris ngaran aja. dua baris. Siapa yang memasuki surga ma'rifatullah di dunia, siapa yang memasuki surga ma'rifatullah di dunia, niscaya tidak berhasrat kepada surga akhirat yang berupa bidadari, istana, pakaian, makanan dan lain-lain. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hidrat Allah dengan ru'yatullah, melihat Allah dengan nyata di akhirat kelak. Artinya maksudnya kayak ini, jangan nunggu di akhiratnya, di dunia harus melihat Allah. Nah, kalau baru belajar bingung ini. Nah, kayak apa, seperti apa melihat Allah, sedangkan Allah ada ketentuan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan sesuatu. Yang namanya ada perumpamaan gimana, bagaimana besarnya Allah menjadikan langit pertama ke langit yang kedua, sedangkan kata Rasulullah jarak langit pertama dengan langit yang kedua kalau berjalan kaki biasa 500 tahun. Maka wa ijabid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Apabila di dunia kata Allah tidak melihat aku, buta, di akhirat lebih buta lagi. Jangan harap melihat Allah kalau di dunia tidak melihat Allah. Caranya, nah ini caranya supaya membingung. Caranya, mata melihat roninya, hati adanya Allah, tajalli nyata, lawan roni Allah Ta'ala. Tapi roni bukan Allah, tapi nyata Allah yang menjadikan roni. Terapa tidak banyak. Paham tak? Nah, jadi kalau melihat pohon rambutan, hingga sampai di pohon rambutan aja, mentok di pohon rambutannya aja, sudah ribut ini. Sumpah sarakah yang terjadi tiwas maningas. Tapi kalau mata melihat pohon rambutannya, seiring langsung ditanggapi oleh hati, tajalli Allah di pohon rambutan, nyata Allah di pohon rambutan. Pohon rambutan bukan Allah, karena pohon rambutan ciptaan Allah. Nyata Allah yang menjadikan pohon, nyata Allah yang menjadikan pohon rambutan. Artinya nyata di sini melihat Allah. Artinya lain bahasa syariatnya bukan melihat dua biji mata. Allah dipandang dengan mata-mata hancur, dipandang dengan hati-hati kada ada yang mampunya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Kenapa jadi bisa melihat Allah? Melihat Allah yang menjadikan sesuatu. Paham? Kita pindah belum masalah paham. Nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah ru'yatullah. Jauh sekali nilai antara nikmat itu dibandingkan dengan nikmat surga dalam pengertian bidadari, istana, pakaian dan lain-lain sebagainya yang sering dikemukakan. Hendak lagi bidadari luar biasa cantiknya. Kadang-kadang berkeinginan lagi. Tidak berkeinginan.
Tapi kalau diberi mah wajar. Tidak ada ingin sedekat-dekatnya dengan Allah. Ini orang tasawuf, orang sufi ingin sedekat-dekatnya dengan Allah. Hanya bukan hanya bangun aja, sampai tidur pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melihat Allah abadan ini, yang berkepanjangan. Ini konteks seperti itu. Aja ingat cerita juga sama Pak Danang. Ingat cerita juga kita kalau banyak benar. Lihat di kantong bocah kita langsung dibutin mereka mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala paham dan mengerti dan dapat mengamalkan bersama-sama, dan mudah-mudahan pula kita dipanjangkan umur bisa kembali dipertemukan lagi pada malam insyaallah yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena menurut informasi dari tuan rumah ini, artinya karena khairun min alfi syahr, bulan Ramadan ini lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 80 ribu. 1000 bulan itu 83 tahun ya, 83 tahun. Hanya ada libur Jumat malam Minggu tetap ya jalan. Hendak tarawih di sini bisa. Saya lebih awal datang. Cuma tarawihnya yang agak singkat. 11 dengan witir. Hendak tarawih di masjid, di musola di kampung, silakan selesai kalau baru datang ke sini. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pahalanya kita majelis taklim yang menutupi 11 tersebut. Akhir kalam, kurang dan lebihnya dan salahnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan min nari wal 'afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan ya antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma al-fatihah wa syarifatiha ya fadhilham ya kasibal gham ya man li ibadi ya yufiru ya hamdu ya Allah wa ya bala ya rahman ya bala ya rahim. Allahumma qa'anna al-bala wal wada wal fahsya wal munkar wa syirra wal muhtaram. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Go.